Kecuali menikah sama robot, baru kita nggak punya masalah. Robot pun mungkin perlu dibengkelkan sekali-kali. Saya pernah lihat Ko Philip marah, saat itu saya shock. Terus saya datang, saya bilang, Ko, kok serem ya Ko? Terus Ko Philip liatin saya, ya jangan sampai ini terjadi di kamu. Nah tapi bukan itu, that's not the main point gitu. Pasti Koko sebagai, tadi kan papa biological ya. Tapi kalau pemimpin dan papa rohani, dan saya juga anak rohaninya, Koko tuh jarang marah gitu loh. Tapi waktu kali itu lihat Ko Philip marah. Sekarang saya nanya, perasaan Koko gimana sih? Waktu marahin anak rohani itu, marahin anak-anak yang dibawa Koko ini. Setiap kali marah itu bukanlah emosi terbaik. Tuhan ciptakan untuk sesuatu supaya menunjukkan displeasure atau perasaan tidak berkenan. Marah itu satu hal. Ya. Tapi kita harus bisa menaruh dalam kata-kata yang membangun, termasuk untuk memberi kritikan yang membangun dan menunjukkan solusinya pula, baru marah itu justified, barulah marah itu dibenarkan. Meskipun Alkitab jelas-jelas berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Tapi kenapa Tuhan ciptakan this feeling? Pasti sebagai alarm. Kalau saya lihat satu orang nyolong gitu, kalau saya lihat anak saya, tidak pernah sih. Kalau saya melihat mereka nyolong atau mereka melakukan sesuatu yang merugikan dirinya atau orang lain, saya pasti marah. Cuman cara saya menunjukkan amarah itu yang penting. Yang pasti jangan sampai dengan cara yang destruktif. Ngomong-ngomong nih, saya nggak pernah pukul anak saya. Jadi tidak pernah pakai cara kekerasan. Amarah yang saya tunjukkan, itu saya tata dulu setelah doa dalam kata-kata. Lalu saya beritahu sama mereka di mana saya tidak berkenan. Dan saya berikan alasannya karena Tuhan tidak berkenan. Lalu setelah itu, amarah tidak boleh dibiarkan begitu saja sampai matahari terbenam. Dia harus ada pembalutnya nanti. Harus ada kain kasanya. Harus, kalau kita mencambuk anak kita secara rohani atau emosi, kita juga harus bisa menyembuhkannya. Selalu harus diakhiri dengan kata penerimaan, keyakinan, penghiburan. Harus ada kata-kata cinta. I'm very disappointed with what you do, but I still love you. Itu harus ada kata-kata seperti itu. Nah, sama anak rohani juga sama. Saya sih nggak mau marah-marah jadi orang, tetapi senang bisa bermegah dalam kelemahan. Karena kadang-kadang kita di atas mimbar itu orang merasa kita ini sempurna. Ini orang pasti nggak pernah lapar nih, nggak pernah keringatan, nggak pernah ngantuk dia. Kenapa? Dia superhero, superman-nya Tuhan. Saya kepingin sekali menaruh kuki di shelf yang paling rendah, di rak yang paling bawah. Supaya semua kita itu rasa relevan. Bukan supaya relevan diterima sama kalian, tapi supaya kalian ngerti bahwa seluruh saudaramu seluruh dunia, semua anak-anak Tuhan mengalami pencobaan yang sama. Kalau saya bisa, kalian bisa. Kalau mereka bisa, kalian bisa. Paham ya itu ya? Jadi, welcome to the club. Fathers who make me. By the way, Chandra ini sudah menikah. Sudah punya anak nggak ya? Belum ya. Sebentar lagi siap-siap membuat banyak kesalahan. Dalam parenting. Yakin lo amin. Tadi Koko kan banyak cerita tentang parenting secara Koko dan anak. Nah, Yes. penasaran nih kalau Koko dengan Cik Airin gimana? Pasti kan dalam hubungan ada perbedaan pendapat, kemudian ada apalagi Koko dan Cici kan dua-duanya juga sibuk bekerja. Kemudian pulang rumah pasti juga capek. Gimana Koko menghadapi waktu-waktu itu? Gak ada sih perbedaan pendapat, kita juga nggak pernah capek, kita sempurna soalnya. Wow. Nggak tahu mau ngomong apa. Enggak. Jangan dipotong di sini, diviralkan sembarangan. I can't even say wow. I was like, Ya iyalah, kecuali menikah sama robot, baru kita nggak punya masalah. Robot pun mungkin perlu dibengkelkan sekali-kali. Pastilah, pasti. Suami istri kalau kita. Tapi dari sejak awal pernikahan kudus itu bunyinya begini. Jadikan kami tidak seperti Anania Safira di Kisah Para Rasul itu. Mereka itu jodoh
waktu mereka korupsi atau mereka menipu dengan uang. Mereka itu bisa konspirasi suami istri. Dari awal pernikahan kudus itu menjamin kita, makanya itu jangan sembarangan pacaran. Saya sama Ci Airin, kami berdua dari sejak awal pacaran sudah dengan visi untuk menikah, masuk ke pelaminan itu dalam pernikahan kudus yang diberkati Tuhan. Sempurna? Enggak. Ada pepatah suami istri itu harus menjadi dua orang yang pandai mengampuni, memaafkan, saling mengalah. Tetapi saya tahu dari sejak saya berkata saya bersedia, Ci Airin berkata I do. Ya, lalu dinikahkan, diberkati oleh pendeta. Dari sejak itu saya sudah tahu bahwa kami berdua tak akan pernah jodoh dalam perkara salah. Jadi kalau saya lagi down, Ci Airin lagi semangat. Nanti kebalik. Kalau Ci Airin lagi down mungkin namanya manusia, ya kan? Saya bisa menguatkan dia. Kalau satu marah, yang satu bisa berkata tenang, tenang, tenang. Dan kalau bersama-sama dua orang lagi konflik pun, lagi gak suka hati pun gak bisa di level kekeselan yang seimbang. Mesti ada satu yang diizinkan Tuhan, not baloknya lebih rendah untuk bisa lebih ngalah. Gak pernah lah kita itu bisa pas sama-sama destruction, gak bisa. Ya, jadi kita harus belajar untuk saling mengalah. Mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah untuk menang. Ya. Siapa yang lebih sering ngalah, Koko atau Ci Airin? Saya merasa saya lebih banyak mengalah, Ci Airin merasa Ci Airin lebih banyak mengalah. Jadi kita akhirnya mengalah untuk tidak membicarakannya. Baiklah. Baiklah. You trying to catch me with your question. C ini menarik sih, C, kalau Cici juga jawab pertanyaan yang sama, tapi dari sudut pandang pemimpin cewek, C. Gitu Pasti ya. seru, C. Jadi kalau perbedaan pendapat memang pasti ada gitu ya. Tapi kita belajar untuk melihat the art of disagreement gitu loh. Jadi waktu disagreement terjadi, pemikiran orang itu pasti langsung otomatis itu mikir dia salah atau gua salah. Pasti mikirnya gitu, dia salah atau gua salah. Nah waktu mikir gitu dengan segala usaha pasti akan pokoknya debat dulu. Gua gak mau tahu gitu ya. Pokoknya debat dulu dan gua udah ngomong kayak begini, gua akan usahakan bahwa yang gua omongin tuh lebih make sense daripada yang lo omongin gitu loh. Nah jadi dengan berjalannya waktu akhirnya suami saya, Ko Wiki, dan saya itu bisa slow down a little bit kalau udah ada perbedaan pendapat. Kita ngelihat nih inti perbedaannya apa dan solusinya apa. Supaya enggak yang dua-duanya itu enggak ngelihat konteks, tapi kemudian motivasinya hanya untuk mempertahankan ini versi gua gitu loh. Dan kadang perbedaan pendapatnya Ko Wiki yang selalu ngalah. oh baiklah. Baiklah. Menurut versinya sana. Saya kasih satu contoh praktis. Tipe personality, dua kepribadian. Karena suami istri biasanya di opposite attract atau lawan kata. Biasanya yang berbeda itu yang menarik. Saya sama Ci Airin itu sangat beda sekali. Saya orangnya pendobrak. Dulu masa lalu penuh dengan kekerasan. Jadi kalau saya mau sesuatu itu langsung konfrontasi, saat itu juga mari kita selesaikan. Zaman dulu sih kita selesaikan di luar, gitu ya. cara kasar. Jadi saya mau nggak mau itu jadi personality, sekalipun karakter saya dibuat semakin seperti Kristus, tapi saya itu orangnya mau sekarang kita bicarakan semuanya itu di depan. Ci Airin itu orangnya kalem, tenang, dan semuanya itu nggak banyak bicara dulu, semua direnungkan, bukan disimpan, tapi semua coba dipilah-pilahkan, kayaknya ada di dalam pikirannya itu ada kabinet-kabinet, ini ditaruh di sini, ini nggak perlu, ini di drop, ini delete, ini ke trash, yang ini mungkin prinsip dan sebagainya. Nah perlu waktu. Jadi dulu awal-awal kami menikah, bahkan ketika pacaran udah kelihatan, tapi untungnya waktu kami pacaran itu fokusnya ke kekudusan. Jadi bukan fisik-fisik badan. Jadi kita bisa menyamakan perbedaan, bisa mempererat barisan. Kalau enggak gitu badan-badan gitu nanti komplikasinya macam-macam. Perasaan guilty lah, terkianati lah, rasa enggak respect sama sana lah. Lu kok bisa mencuri padahal gua belum pasangannya kamu dan sebagainya. Enggak ada gitu-gituan, enggak ada komplikasi. Jadi akhirnya itu dari pacaran sudah kelihatan, akhirnya cara menanggulanginya gimana. Jadi kalau saya ada konflik ya, contoh apa, ada perbedaan. Itu biasa, jarang sih, terus terang jarang. Pernikahan kami jarang sekali ada konflik. Tapi kalau ada konflik, maka yang saya telah belajar mengerti caranya bagaimana dan sudah setuju dan sepakat dengan Ci Airin. Begini, saya maunya kalau sekarang kita ada perbedaan langsung kita selesaikan, let's talk, sit down, let's talk, ya kan?
Dan perempuan nggak bisa gitu, perempuan itu feelingnya jauh lebih peka. Laki-laki maunya gini aja loh, gampang kan sudah selesai. Kita kan kadang-kadang membuat semuanya kelihatan lebih mudah. Ya kan? Padahal nggak begitu. Nah akhirnya... Case-nya kalau gitu saya tuh. Oh iya, kebalik kamu. Saya mau selesaikan. Nah Ci Airin berkata, tunggu dulu. Jadi kalau gimana akhirnya kita selalu setuju, kalau kita ada sesuatu, saya kasih waktu. Oke, saya tanya sama Ci Airin, jam berapa kita mau bicara when you're ready. Ci Airin akan berkata jam segini dia akan tunggu. Dan Ci Airin juga biasanya bisa tunggu aja sampai nanti selamanya. Nggak apa-apa, tunggu dulu. Tapi karena saya orang yang terburu-buru, Ci Airin akan berkata, baik. Akhirnya Ci Airin kompromi, istri saya kompromi dengan berkata, jam sekian dimajukan. Supaya suaminya ini nggak gerah secara emosi. Akhirnya kita ketemu katakanlah jam 5 sebelum matahari terbenam. Kita bicara, kita selesaikan baik-baik. Saya lebih cool, Ci Airinnya juga lebih bisa menata kata-kata. Selalu indah. Makanya itu konflik-konflik kita itu tidak pernah lewat ketika tidak pernah sampai kita bawa-bawa ke petang hari. Kita selalu selesaikan sangat early. Nah, kalau kita punya konflik itu malam hari, perbedaannya gimana? Ya kita selalu selesaikan. Kita tidak matikan lampu karena matahari sudah terbenam. Jadi sama dengan matahari, ruangan saya nyalakan untuk memastikan semuanya itu selesai. Perlu berapa jam, saya doa dulu atau melakukan tugas-tugas tertentu. Ci Airin juga mungkin perlu melakukan sesuatu. Nanti kita ketemu, then we talk about this. Beli waktu. Ya, beli waktu. Harus dilatih sejak pacaran. Iya, that's right, anak muda jangan digas ya. Oh selesai sekarang gitu. Masa masalah mau dibawa lama-lama? Ya, takes time. I'm talking to myself. Ini kok seru ya, kita bicara hari ini soal anak. Padahal ini kan ngomong soal orang-orang muda. Tapi saya rasa ini relevan sih. Kalian jangan pernah ada yang merasa, oh aku terlalu muda untuk hal-hal gini. Percayalah, kuis ini segera tiba bagimu. Better be ready now. Kayak anak-anak kecil, anak-anak saya dari kecil saya suruh swimming, belajar. Supaya nggak tenggelam, jatuh ke kolam renang, masih pendek badannya. Cepat lambat kita akan berenang. Jadi lebih baik pelajari, acquire, dapatkan skill-skill ini. Very good questions. Very good questions ya. Ya, kok aku juga mau nanya nih. Ini tadi kan Koko udah banyak... Siapa nih yang bicara ya? Koko tadi udah banyak cerita dari sisi Koko sebagai orang tua, baik jasmani maupun rohani. Nah, kalau misalnya nih kok, sebagai kita anak-anak, mungkin aku penasaran sih gini, gimana caranya di saat mungkin juga dalam keluarga, ataupun juga dengan pemimpin rohani, kalau kita mau ngasih masukan, itu batasan-batasannya seperti apa? Karena mungkin kadang kita merasa agak sungkan, takut, merasa aku ini anak, aku ini yang diajar misalnya gitu. Sehingga kita jadi sungkan untuk memberi masukan. Itu kira-kira batasannya seperti apa gitu? Kalau kita sebagai pemimpin dulu, sebagai pemimpin itu harus memberikan kesan aman pada orang yang dipimpin. Kalau kita angker, itu yang rugi kita. Mereka juga rugi yang kita pimpin akhirnya. Pelayanan kita tidak akan pernah kuat. Pemimpin yang menaruh dirinya sempurna tidak kenaan. Nggak bisa diajak bicara, diberi masukan. Itu cepat lambat laun, selain pelayanannya nggak bisa besar, dia akan dia akan menyaksikan satu persatu orang hilang. Ya, karena itu saya dari sisi pemimpin dulu saya berikan masukan. Dari awal itu selalu ada suggestion box di dalam setiap leadership. Saya selalu memberikan suatu kesan kepada orang yang saya pimpin, kalian boleh ngomong sesuatu ke saya. Ya, boleh bicara. Jadi mereka itu kadang-kadang mereka sungkan. Kayak hari ini juga sama kan. Ya, kalau kita bicara seperti ini kan karena saya menaruh diri di posisi rawan. Kalian bisa tanya atau saya bisa bertanggung jawabkan. Nggak perlu jaim gimana. Kita harus bisa beritahu pada orang yang kita pimpin, hey, I'm open for your input. Itu akan enak nanti mimpinnya. Tapi caranya, nanti beberapa orang yang nggak pengalaman lalu main sikat, kita bisa ajari. Boleh kasih input, tapi caranya harus benar. Nggak, kalau hal itu perlu disampaikan pribadi, sampaikan ke pribadi. Nggak perlu ngomong kanan kiri. Kalau perlu ada tambah 1-2 orang lagi untuk bicara dengan kamu, I'm open. Timingnya juga harus tepat. Dalam pernikahan juga sama. Suami pulang kerja, langsung disikat. Bukan nggak mau terima masukan. Ini nggak pernah terjadi di dalam pernikahan saya, by the way. Tapi
Kadang-kadang timing is very important. Jadi pertama kita pikirkan motivasi kita apa ngasih masukan. Kalau kita tahu dia perlu lalu kita diam, berarti kita nggak mengasihi dong. Kalau kita pura-pura nggak boleh. Kadang-kadang berat buat kita. Tapi kalau kita tahu ini masukan bisa berguna. Dan kalau saya nggak beri masukan mungkin orang lain tidak. Saya perlu, saya punya obligasi tanggung jawab untuk menyampaikan karena saya mengasihi pemimpin saya. Jadi satu motivasimu, cek dulu. Dua, kontennya apa? Masukan itu apa? Itu perlu nggak? Kontennya itu loh, isinya. Jadi jangan sekedar kita memberikan masukan seolah-olah padahal hanya mau melampiaskan emosi. Kontennya. Ketiga, timingnya. Tempat dan ruang dan waktunya harus pas. Ya kan? Kalau tiba-tiba waktunya nggak pas banget, kita datang lalu beritahu masukan gini. Penerimaannya juga salah. So be wise dengan timing juga. Gitu. Mau ngasih masukan apa sih ke Cimek? Belum. Oh lagi cari timing ya? Yes. Pinter-pinter nih, pertanyaannya bagus-bagus. Oh ya, Ko Philip, tadi soal anak juga ya, bagaimana ketika kalau pasti di luar sana banyak anak yang memiliki orang tua yang nggak beres. Pastinya yang nggak seperti yang Ko Philip ajarkan itu. Dan pasti banyak kacaunya, banyak perselisihan dan akhirnya mungkin cerai dan sebagainya. Gimana sebagai anak menghadapi orang tua yang nggak kelihatan baik gitu? Itu bagus sekali karena banyak orang muda hari-hari ini itu dari broken homes. Saya ajak pergi ke salah satu mall gitu ya. Dan pulang sekolah saya jemput tuh dia senang sekali. Wah sudah seperti kalau anjing itu dikipit-kipit gitu karena saya ekornya udah goyang-goyang gitu ya.